victory. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar mantap. Ini kembali menyeruak dari jagat pertahanan kita Indonesia, bos. Di tengah kunjungan Pak Prabowo ke Tiongkok yang tiba-tiba berangkat, media intelijen internasional yaitu Intelligence Online tiba-tiba mengabarkan bahwa kontrak pengiriman jet tempur Chengdu J-10 dari China ke Indonesia kini mulai bertahap dilaksanakan. Nah loh. Tapi perlu kita tekankan bahwa laporan ini pun disebutnya dalam berita belum dikonfirmasi baik oleh Jakarta maupun Beijing, bos. Tapi walaupun belum pasti, namun ya bocoran ini jelas memantik spekulasi. Pertanyaan di benak Mimin Tukimin, bos. Apakah benar? Sebentar lagi TNI Angkatan Udara akan diperkuat dengan puluhan jet tempur buatan negeri tirai bambu Tiongkok. Dan jet tempur yang manakah itu? Apakah yang baru atau yang gosip-gosipnya kemarin bekas armada Tiongkok? Nah, jika kabar ini benar, maka jumlah yang dibicarakan pun pastinya cukup signifikan. Nggak mungkin sebiji dua biji, ya kan? Pasalnya seperti yang pernah kita ceki-ceki bersama dulu ya. Sejumlah sumber pernah menyebut hingga 42 unit J-10 yang diambil dari inventaris Angkatan Udara Tiongkok. Itu artinya kemungkinan ini adalah barang second, bekas pakai Angkatan Udara Cina, bos. Nah, pertanyaannya, Min, kenapa pula kita malah ngambil jet tempur bekas Tiongkok? Alasan logisnya apa nih, Min? Oke, jadi paket ini pun beberapa waktu lalu diyakini bisa menjadi solusi cepat, bos, untuk mengisi kekosongan armada tempur Indonesia yang sudah mulai menua. Sementara proyek pengadaan lain seperti jet tempur F-15IX dari Amerika atau tambahan Rafale dari Prancis pun belum juga final. Dengan kata lain, secara logika, maka J-10 ini pun bisa dianggap dapat menjadi penyelamat instan, bos. Pengisi kekosongan yang cepat untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia di tengah ketegangan kawasan yang kini semakin meningkat. Namun ingat ya, jangan terlalu percaya dulu, bos, dengan berita ini. Kita pun perlu hati-hati dalam menyikapi sebuah kabar, karena kabar ini disebutnya sendiri belum resmi, bos. Bisa saja ini cuma sekedar manuver diplomasi atau bocoran yang sengaja dimainkan menjelang pertemuan penting Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Xi Jinping. Dan menariknya ya, laporan soal J-10 ini pun muncul tepat sehari sebelum Prabowo akhirnya memutuskan tetap berangkat ke Beijing setelah sempat membatalkan kunjungan karena gejolak dalam negeri. Nah loh, pertanyaannya, mengapa jet tempur J-10C tiba-tiba muncul dalam pusaran rumor ini? Apa alasan Indonesia berniat pada jet tempur ini? Apakah karena mampu mengalahkan Rafale kemarin? Oke, jadi ya, kalau dari sisi teknis, J-10C yang digunakan Tiongkok ini merupakan jet tempur generasi 4,5, bos, dengan teknologi yang sudah cukup modern. Dilengkapi dengan radar AESA, ya kan? Memiliki kemampuan Beyond Visual Range dan kompatibel dengan rudal udara ke udara jarak jauh PL-15. Dalam simulasi, pesawat ini bahkan diklaim mampu menandingi jet tempur F-16. Dan keunggulan lain adalah harga yang jelas lebih murah daripada F-15IX maupun Rafale, serta kemungkinan pengiriman lebih cepat karena diambil dari stok aktif PLA-AF alias diambil dari inventaris milik Angkatan Udara Tiongkok. Nah, itu secara teknisnya, bos. Kemudian dari sisi geopolitik nih, bos. Pembelian J-10 ini pun dapat menjadi simbol pergeseran Indonesia yang semakin berani membuka diri pada aliansi non-barat. Namun di balik peluang itu ada pula resikonya nih, bos, yaitu ketergantungan pada teknologi Tiongkok. Ini bisa menimbulkan keraguan soal kualitas purna jual, kompatibilitas sistem senjata, hingga potensi tekanan politik di kemudian hari, bos. Soalnya seperti berita terkait rudal Kamboja yang kemarin rumornya tak diizinkan untuk ditembakkan ke arah Thailand. Nah, itu kan cukup amsyong, ya kan? Dan inilah dilema klasik Indonesia, bos. Di satu sisi, Pak Prabowo ingin memperkuat TNI Angkatan Udara secepat mungkin. Namun di sisi lain, kita juga tidak ingin terjebak pada satu blok kekuatan besar. Maka wajar bila pemerintah kini tetap membuka pintu bagi Rafale dan F-15IX sembari membiarkan isu J-10 bergulir. Tetap bergulir di publik.
Dan menurut Mimin Tukimin ya, rumor pengiriman J-10 ini pun lebih tepat dipandang sebagai sinyal bahwa diplomasi pertahanan Indonesia-Tiongkok sedang berada di fase intensif, sangat dekat bos. Apakah benar puluhan J-10 nanti akan mendarat di Halim atau Iswahyudi? Ya, belum ada jawaban pasti. Tapi yang jelas, kehadiran Pak Prabowo di Beijing di tengah parade militer Xi Jinping menandai bahwa hubungan kedua negara sedang memasuki babak baru. Dan bisa jadi jet-jet tempur itulah yang bakal menjadi simbol konkret kedekatan pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Mantap, mantap, jos. Dan selanjutnya kita bahas nih, ternyata Pak Prabowo di Beijing pun berada satu barisan dengan Pak Putin, Xi Jinping, dan juga Kim Jong-un. Nah, lantas pertanyaannya, jadi mengapa Pak Prabowo datang? Apakah untuk menaikkan perjanjian atau pembelian jet tempur J-10 ini? Nah, mungkin tidak seperti itu bos. Karena dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Bapak Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden memutuskan berangkat karena ada permohonan yang sangat besar dari pemerintah Tiongkok untuk hadir di parade militer mereka. Dan pertanyaannya mengapa Xi Jinping disebut memohon? Nah, alasan masuk akalnya adalah karena hajatan parade militer raksasa di Beijing ini adalah untuk memperingati 80 tahun hari kemenangannya dan bukan hanya sebuah seremoni bos. Parade ini juga menjadi panggung besar bagi Xi Jinping untuk menunjukkan taring-taringnya sebagai penjaga tatanan global baru dan kawan-kawan. Mantapnya di tengah dinamika geopolitik yang kini semakin hardang. Nah, jadi di Beijing, Presiden kita Pak Prabowo pun akhirnya terlihat dalam foto-foto dan video telah berdiri sejajar nih bos dengan para pemimpin dunia saat menghadiri parade militer raksasa China. Beliau berdiri barisan utama tepat di samping Presiden Raski-Raski Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping beserta sang istri Peng Liyuan, serta pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Mantap, mantap jos. Sejajar ya kan? Jelas. Berarti presiden kita ini sangat dihormati dan dihargai bos. Xi Jinping membuatnya setara dengan kedekatannya bersama Putin dan juga Kim Jong-un. Ini juga Mimin lihat sebagai bentuk penegasan posisi Indonesia di antara pusaran kekuatan global. Beijing mengirim pesan dan Pak Prabowo ada di barisan depan untuk menerimanya, menjadi pemain utama di kawasan. Kemudian di belakangnya berjejer pula para pemimpin lain seperti Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, hingga Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Lengkap sudah suasana Beijing menjadi panggung geopolitik global. Bukan parade biasa, acara ini pun menandai 80 tahun kemenangan China atas Jepang sekaligus Perang Dunia Antifasis. Dalam 70 menit pertunjukan, Tiongkok pun memamerkan kekuatan militernya, mulai jet tempur terbaru, sistem pertahanan udara hingga rudal hypersonic. Dan pertanyaannya, apakah jet tempur J-10 bakal benar-benar datang atau cuma heboh-heboh semata untuk melihat reaksi dunia? Seperti apa? Seperti misalnya Amerika dan juga Prancis nih. Nah loh, jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.